Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penilai Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Kemenak Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mudileni Yuliantina dari Kota Malang, Jawa Timur. Saya guru kelas 3 di MI Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Saya seorang mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209251080. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Batch 3 tahun 2025. Saya akan membawakan materi pengukuran panjang benda pada pembelajaran matematika di kelas 3, Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Saya akan menggunakan metode Problem Based Learning (PBL). Mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 3 adik pagi hari ini? Bersama untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini. Yuk kita baca berdoa dipimpin sama Mas Zidan. Istiqdadan di pagi hari ini di antara teman-teman yang tidak masuk, ayo. Masuk. Kalian semua bagaimana perasaannya di pagi hari ini? Siap untuk belajar bersama ya di pagi hari ini ya? Teman-teman, kalian tahu tidak apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini? mengirim video. Yang akan kita pelajari di pagi hari ini adalah pengukuran panjang benda. Yang akan kita pelajari adalah bab 3 matematika, yaitu tentang pengukuran panjang benda. Coba kita mau tanya, ini apa ya kira-kira ya? Saya pernah menggunakan alat ini? Digunakan untuk apa, nak? Garis. Terus
Tina akan sampaikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah kalian akan mengenal macam-macam alat ukur baku. Ya, alat ukur panjang yang baku. Kemudian yang kedua, kalian akan mengetahui bagaimana cara menggunakannya, lalu bagaimana cara membaca alat tersebut, ya kan? Kemudian yang ketiga, kalian akan mengetahui bagaimana cara menuliskannya, menyajikan dalam sebuah tabel, ya kan? Kemudian kalian juga bisa mengetahui kalau sudah diukur, sudah disajikan dalam tabel, kalian akan mengetahui mana benda yang paling panjang di antara teman-temannya. Paham dari sini? Paham. Semuanya baik. Kalau begitu, coba Bu Tina akan beri contoh. Contohnya di sini ada penghapus, ya. Ini penghapus apa, Nak? Kalian tahu? Ini penghapus papan tulis. Coba sekarang kita ukur di sini ya. Nah, cara mengukurnya anak-anak juga harus dimulai dari angka 1, 0 ya. Jadi cara mengukurnya penggarisnya harus ditempatkan di pojok atau di sisi dan harus berada pada angka 0. Nah, coba seperti ini. Kemudian kalian bisa mengetahui bahwa panjang penghapus ini ada berapa senti di sini. Ya. Nah, batas akhirnya ini adalah merupakan panjang dari sebuah benda. Oke, dari sini teman-teman pasti sudah penasaran ya, mau mencobanya ya. Oke, baik, kalau begitu ayo sekarang di meja kalian pasti sudah ada alat masing-masing ya. Yo, oke. Nah, sebelum kita mulai mengukur, teman-teman bisa membantu Bu Tina untuk mengangkat nama-nama apa saja benda yang ada di depan kalian. Yo, gitu ya. Oke. Kalau ini tadi namanya apa? Angkat benda kalian. Mana yang namanya menggaris? Coba angkat bendanya dulu. Oke. Bagus. Itu namanya apa? Menggaris. Nah, selain itu, Bu Tina juga punya alat lagi, Nah. Ini namanya apa dong? Meteran yang biasa digunakan oleh siapa, Nah? Bapak tukang kayu, bapak yang kerja di bangunan, atau mungkin orang tua kita sedang mengukur tanah, mengukur bangunan yang akan dibangun dan sebagainya, ya. Kemarin digunakan sama Bu Tina untuk mengukur tubuh juga, ya, Nah, ya. Nah, ini namanya berarti apa dong? Coba, teman-teman ada yang membawa alat seperti ini. Ayo diangkat, ayo. Yang membawa alat seperti ini. Nah, beda ya. Kalau alat yang tadi namanya kalau ini namanya oke. Nah, sekarang Dina juga bawa alat lagi ya. Coba ya. Nah, coba teman-teman ada yang sama nggak bawa ini? Iya, ini namanya apa dong? Meteran. Bisa disebut dengan meteran pita, bisa disebut dengan meteran kain, ya kan? Nah, alat ini biasa digunakan oleh siapa yang menggunakan? Biasanya ibu ya sedang menjahitkan baju atau ibu sedang mengukur baju kita untuk dijahit ya. Nah, ini disebut dengan meteran kain atau disebut juga dengan meteran baju. Nah, coba kalian amati dulu. Di sini ada angkanya yang panjangnya lebar-lebar dan ada angka yang kecil-kecil seperti ini atau biasa disebut bahasa Jawa rengket-rengket. Ya, teman-teman ada yang tahu ini maksudnya apa yang seperti ini dan yang seperti ini maksudnya apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Nah,
kalau yang seperti ini dalam satuan senti ya nak ya. Ini dalam satuan senti. Yang rengket-rengket ini, yang jaraknya pendek-pendek ini disebut dengan satuan senti. Nah, kalau yang ini biasanya dalam satuan meter. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sudah bisa ya membaca. Nah, kalau punya Mbak Najwa. Nah, ini seperti ini ya nak ya. Beda warnanya. Kemudian yang satunya wah agak lebar-lebar ya kan ya. Iya, punyanya Mas Hanif itu lebih bisa lagi. Begitu ya sayang ya. Nah, oke. Nah, kalau begitu karena kalian sudah membawa semua peralatannya masing-masing, coba sekarang kalian keluarkan alat tulis, pensilnya saja. Ayo. Ya. Nah, kali ini kalian akan mencoba bagaimana sih cara mengukur panjang benda itu. Ayo. Nah, ini ada pensil. Ya, apa ini namanya? Pensil. Kemudian kita akan mengukur menggunakan apa nak? Penggaris. Nah, caranya penggarisnya ditaruh. Halo, konsentrasi. Oke, penggarisnya ditaruh dulu di atas meja yuk. Semuanya sudah? Semuanya sudah siap? Penggaris ditaruh di atas meja. Kemudian pensilnya diawali dari yang ujung paling hitam. Sudah? Pensil ditaruh di ujung paling hitam, ditaruh di angka 0. Mana angka 0-nya, Mas? Punya Mas mana ini angka 0-nya? Oke, berarti kebalik ya, seperti ini. Nah, begini. Nah, coba sekarang kamu amati, Mas. Panjang pensilmu ada berapa senti? 15. Ada berapa? 14 ini. Kemudian kamu ada berapa, Mas? 5. Kamu ada berapa, Mas? Yang ini, Mas siapa ini? Ada berapa? Taruh di meja, nak. Kemudian yang digunakan yang hitam, Oke, begini. Berarti ada berapa ini? 11 lebih, berarti 11,5 cm. Oke. Kemudian Mas Abid ada berapa ini? 13,5 cm. Coba yang lain ada berapa? 15. Ada 15. Ada lagi berapa lagi? 13. Yang perempuan, coba yang perempuan ada berapa? 12. 15. Yang lagi, yang perempuan siapa lagi yang sudah mengukur? Berapa, Mbak? Kok pakai ukuran ini? Penggarisnya mana? Oh iya, bawah ini sini ada 2. Coba. Nah, panjangnya ini. Oke, berapa ini? Berapa? 6. Jangan digoyang. 16. Mbak Najwa ada berapa? Kebalik ini nak, cara pegangnya harus dari sini. Nah, 0-nya di sini nak. Nah, berapa? Oke, jangan ditutupi sayang. 13, Bu. Oke, 16. Mbak berapa? Oke, baik, tepuk tangan buat kelas 3 semuanya. Oke, semuanya. Baik, teman-teman, itulah cara mengukur panjang sebuah benda. Coba sih sekarang, kira-kira dalam pikiran kalian apa saja benda yang akan kalian ukur? Coba ayo kira tanya ya. Botol, sudah, kak pensil, botol minum, meja,
melakukan pengukuran panjang benda, Bu Tina akan bagikan lembar kelompok. Kalian bisa berbagi bersama teman, mau mengukur apa saja, kemudian kalian tuliskan hasil pengukuran kalian pada tabel yang sudah disiapkan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada petunjuk mengerjakannya. Bu Tina akan bantu baca sebentar ya. Petunjuk yang pertama adalah kerjakan latihan berikut bersama siapa teman-teman? Bersama teman-teman kalian atau teman kelompok kalian. Kemudian yang kedua, ukurlah. Di sini kalian diminta mengukur. Ukurlah benda-benda berikut menggunakan alat apa, Nak? Alat ukur yang baku, ya kan? Alat ukur yang baku. Contohnya penggaris, meteran, kemudian apa tadi itu? Meteran gulung dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah tuliskan hasil pengukuran pada tabel ini. Ya, hasilnya nanti ditulis di sini. Paham ya? Kalian tugasnya berbagi ya dengan teman-teman ya. Kemudian bandingkan, kalau sudah kalian nanti diminta membandingkan manakah yang benda paling panjang di antara benda yang sudah kalian ukur. Paham ya? Paham semuanya? Oke, mana semangatmu? Silakan. Benda tersebut sudah ditulis semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan, menyampaikan di depan kelas perwakilan dari setiap kelompok. Paham semuanya? Oke, baik. Kalau siapa yang akan maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ya, di sini manakah benda yang paling panjang, Mas Zidan? Papan tulis yang paling panjang. Kemudian nomor 2, benda apa lagi yang panjang, Mas Zidan? Pintu kelas. Kemudian mana lagi benda yang paling panjang, Mas Zidan? Meja yang ada di kelas. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Zidan. Mbak Afi, ayo silakan siapa yang mau mempresentasikan. Oke. Kita dengarkan baik-baik ya teman-teman ya.
kali ini saya akan presentasikan panjang. Oke, silakan. Benda apa yang paling panjang, Mbak Afi? Pintu kelas. Kemudian apa lagi? Papan tulis. Kemudian apa lagi? Oke. Pintu kelas panjangnya berapa, Mbak Afi? 193. Lalu yang kedua benda apa itu? Terus papan tulisnya 96. Kemudian yang ketiga benda apa, Mbak Afi? Kursi 37,5. Teman-teman ada yang mau menambahkan hasil dari presentasinya Mbak Afi? Menurut kelompoknya Mbak Afi bahwa benda yang paling panjang adalah pintu, kemudian papan tulis, kemudian kursi. Bagaimana dengan kelompok kalian? Papan tulis. Papan tulis, bagus. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Pintu sudah disebutkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Jendela. Oh, kelompoknya Mas Mauza sudah mengukur jendela tadi. Berapa panjang jendelanya Mas Mauza? 80 cm. Baik, kita beri tepuk tangan buat kelompok kita masing-masing ya. Baik. Nah, anak-anak semuanya kegiatan berkelompoknya sudah selesai. Nah, video pembelajaran yaitu cara mengukur panjang benda. Tadi kalian sudah praktek mengukur, kemudian mencatat hasil ukuran kalian, kemudian kalian sudah membandingkan. Nah, sekarang kita melihat video pembelajaran kita. Yuk, kita simak bersama-sama ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, sejajarkan ujung pensil yang lancip dengan penggaris. Usahakan ujung pensil yang lancip sejajar dengan angka 0 pada penggaris dan selanjutnya adalah perhatikan jumlah dari pensil. Ini adalah ukuran panjang pensil. Jadi pensil ini panjangnya adalah 12 cm. Video pembelajaran yang akan kita bahas adalah pengukuran panjang dengan satuan baku. Selamat belajar dan terus semangat. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional sebagai satuan pengukuran. Satuan baku digunakan agar setiap orang di seluruh dunia memiliki hasil pengukuran yang sama. Beberapa contoh satuan baku adalah meter atau sentimeter untuk satuan panjang, kilogram atau gram untuk satuan massa, dan second atau detik untuk satuan waktu. Berikut ciri-ciri satuan baku. Alat ukur benda pada gambar tersebut menggunakan satuan baku, yaitu sentimeter. Mengerjakan lembar kegiatan peserta didik secara individu. Kalau tadi sudah berkelompok, sudah berkolaborasi, nah sekarang waktunya mengerjakan sendiri-sendiri. Maka siapkan alat tulis kalian. Kalau sudah, Budina akan bagikan ya lembarannya.
Konsentrasi. Baik. Bagaimana kegiatan lembar individunya sudah selesai? Ada kesulitan? Apa belum Mas Fadil? Belum selesai, sekarang sampai nomor berapa nih? Nomor 4. Teman-teman, itulah tadi kegiatan kita. Dari awal tadi kita sudah berdoa bersama-sama, kemudian kita sudah belajar cara mengukur panjang benda. Kalian juga sudah praktek, kemudian kalian sudah menuliskan dalam tabelnya. Kalian juga sudah membandingkan bagaimana manakah benda yang panjang dan manakah benda yang kurang dari panjang. Kemudian kalian sudah menonton video pembelajarannya, ya kan? Lalu kemudian di situ tadi disebutkan satuan dalam pengukuran panjang apa saja tadi? Ada sentimeter, ada meter. Baik. Kemudian kalian sudah mengerjakan lembar kegiatan individu juga. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar di pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Kegiatan kita yang akan datang adalah cara mengukur berat benda. Silakan nanti dipersiapkan di rumah, dibaca dulu materinya, ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tutup kegiatan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Nah, kalau sudah, sekarang Rina akan akhiri dengan bacaan salam. Wassalamualaikum